Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah dan nikmat kesehatan nafsiah pada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, tausiah setelah Yasin kali ini akan membahas sedikit tentang adab dengan ilmu, atau dengan tema mana yang lebih utama antara adab dengan ilmu. Karena kalau hari ini kita searching di Google, diketik adab dengan ilmu, maka akan muncul satu pernyataan atau satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menyatakan bahwa aku lebih menghargai orang beradab daripada orang berilmu. Jika hanya ilmu, iblis jauh lebih berilmu dari manusia. Itu adalah ungkapan pernyataan yang banyak ditemukan kalau kita searching di Google pada saat kita mengetik adab dengan ilmu. Pernyataan itu adalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namun seakan-akan pernyataan ini bertolak belakang dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Bahkan hadis Rasulullah yang diungkapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini diperkuat dengan firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha teliti, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Sehingga hari ini kita akan menjelaskan atau memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut
pada dasarnya sejalan dengan hadis dan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah di atas. Karena tidak mungkin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani bertentangan dengan hadis Nabi, karena beliau secara silsilah merupakan keturunan dari Hasan yang merupakan cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang akan disampaikan ini berkaitan juga dengan materi sebelumnya yang membahas tentang keimanan yang ditinjau dari hierarki atau tingkatan keimanan. Ada iman dalam bentuk khobar yakin, ada iman dalam bentuk ilmu yakin. Hadirin sidang yang rahimakumullah, secara bahasa, secara etimologi, adab yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adaba yu'adibu ta'dib, yang diartikan menjadi mendidik atau pendidikan. Sehingga adab adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu. Jadi adab adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu. Adab adalah sebuah metode dalam konsepnya dalam membimbing beberapa unsur dalam diri manusia, seperti ilmu, amal, taklim, dan tarbiyah. Sehingga adab adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Adaba Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata Rasulullah, aku telah dididik oleh Tuhanku, maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. Kata adab pada hakikatnya merupakan inti dari proses pendidikan Islam. Sehingga yang harus dipahami dari ungkapan Syekh Abdul Qadir Jalani bahwa aku lebih suka orang yang beradab daripada orang yang berilmu, maksudnya adalah adab bukan tidak perlu ilmu. Hari ini banyak umat Islam yang hanya membaca ungkapan singkat tanpa memahami uraian yang dimaksud oleh si penulis. Jadi itu adalah kutipan singkat dalam ungkapan Syekh Abdul Qadir Jalani. Tapi kalau dibaca isinya, yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jalani tersebut adalah adab bukan tidak perlu ilmu, atau adab bukan tidak perlu belajar. Tapi justru sebaliknya, haruslah berilmu atau belajar. Karena adab adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, dalam realita hari ini, kalau kita lihat para ulama zaman dahulu, maka mereka belajar proses mendapatkan ilmu tersebut sangatlah panjang. Bagaimana seorang ulama belajar dari satu tempat pindah ke tempat lain, sekian puluh majelis ilmu yang dia datangi sampai dia menjadi seorang ulama. Sehingga itulah adab. Bagaimana proses untuk mendapatkan ilmu. Sehingga hari ini ilmu atau adab dalam mendapatkan ilmu tersebut
sangat perlu ditanamkan kepada generasi muda. Kalau yang anaknya sudah masuk di pesantren, tidak cukup hanya di pesantren. Setelah lulus, dia harus berusaha untuk menggali ilmu pengetahuan lagi, agar pemahamannya menjadi lebih mendalam tentang berbagai ilmu yang pernah dia pelajari. Dia perlu belajar bahasa Arab, dia perlu mengkaji berbagai kitab-kitab fikih, dia perlu mengkaji berbagai pengetahuan yang terkait dengan keislaman. Itulah adab, proses untuk mendapatkan ilmu. Hadirin sidang yang saya rahimakumullah, bagaimana kaitannya dengan materi yang disampaikan sebelumnya, bahwa keimanan itu ada dalam bentuk khobar yakin, atau keyakinan yang didasarkan pada khobar, pada berita, pada informasi. Keyakinan ini berasal dari informasi yang diterima atau diperoleh. Sumber informasi bisa saja dari orang tua, dari guru, dari YouTube, dari tokoh idola. Sehingga ini namanya keimanan dalam bentuk khobar, dalam bentuk informasi. Dia cuma mendengar dari kupingnya tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan keislaman. Sehingga yang menjadi sandaran keyakinan dalam tahapan khobar yakin ini lebih terletak pada sumber informasi. Kelemahannya adalah manakala dia mendengar suatu berita dari seorang tokoh, dari seorang ustadz, yang kemudian si ustadz atau si tokoh tersebut melakukan kesalahan, maka keyakinan dia tentang ilmu yang disampaikan akan menurun atau berkurang. Itulah kelemahan yang namanya khobar yakin. Jadi yang dilihat siapa menyampaikan, tapi tidak dilihat isinya. Keyakinan seperti ini sangat rapuh dan mudah goyah. Atau sebaliknya, bisa membuat seseorang menjadi anti perubahan, atau dengan istilah sekarang taklid buta. Jadi hanya yakin, percaya terhadap seseorang, tapi tidak mau mengkaji, mendalami apa yang dia sampaikan. Nah, biasanya keyakinan ini akan berubah jika sumber informasi yang menjadi sandarannya berubah. Sehingga yang namanya khobar yakin, keimanan berdasarkan berita, berdasarkan informasi tersebut, tingkat keyakinan atau tingkat keimanan dalam tingkatan yang rendah. Makanya di dalam Islam dikatakan iman itu selalu meningkat. Iman itu akan naik dan turun. Maka tergantung dari tingkat keyakinan atau tingkat keimanannya. Nah, terkait dengan ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut, adab yang merupakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Rasulullah, aku telah dididik oleh Tuhanku, maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. Sehingga adab adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Maka untuk merubah keimanan kita dari khobar yakin menjadi ilmu yakin, itulah perlunya kita beradab.
Sehingga adab itu adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yakin. Meyakini keimanan dan keislaman yang telah kita pegang. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu atau pendidikan dalam mendapatkan ilmu. Pendidikan apa? Pendidikan untuk menaikkan keyakinan dari khobar yakin menjadi ilmu yakin, yakni keyakinan yang berdasarkan pada landasan ilmu. Keyakinan ini lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu khobar yakin, di mana keyakinan seseorang tidak hanya didasarkan pada khobar, pada berita, pada informasi yang dia terima, bulat begitu saja, letterlock begitu saja, tetapi informasi itu akan dikaji kembali. Sehingga yang dimaksud dengan ilmu yakin di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim perlu mengkaji berbagai macam ilmu yang terkait dengan Islam. Sehingga yang saya sampaikan bahwa setiap pengajian yang diikuti di Masjid Nurul Hidayah itu dalam bentuk khobar yakin. Jadi bahasa gaul sekarang, jiping, ngaji nguping. Jadi cuma dengar pakai kuping. Untuk membuktikannya apa? Yaitu tadi, kita harus memiliki referensi atau membaca hal-hal yang terkait dengan yang disampaikan. Misalnya yang disampaikan tentang hari ini tentang adab, maka perlu dibaca. Yang disampaikan tentang makna surat Yasin, maka kita perlu mencari bahan-bahan yang terkait dengan makna surat Yasin tersebut. Yang disampaikan tentang fikih, misalnya tentang sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, yang disampaikan di masjid ini kan namanya khobar, atau istilahnya bapak-bapak yang hadir di sini namanya jiping, ngaji nguping gitu. Cuma nguping aja. Tapi begitu pulang ke rumah harus dibuktikan apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Sehingga kita perlu punya buku fikih. Misalnya dikatakan hal-hal yang membatalkan sholat 1, 2, 3, ya kita perlu lihat di buku fikih. Berarti benar nih yang disampaikan oleh Pak Ustadz yang kemarin, yang membatalkan fikih itu ini. Itulah yang namanya ilmu yakin, bahwa setelah jiping, ngaji nguping, kita baca kembali kitabnya. Benar ternyata. Itulah ilmu yakin. Apa yang disampaikan hari ini dalam malam Jumat misalnya selalu dibahas lebih banyak tentang makna surat Yasin, atau di pemateri yang satunya membahas tentang Qososul Anbiya, kisah para nabi. Maka perlu mencari bacaan yang berkaitan dengan kisah para nabi, atau yang berkaitan dengan makna surat Yasin. Kalau dibahas apa itu makna tafsir surat Yasin ayat 2 yang saya sampaikan hari ini, begitu pulang harus dibaca kembali dari referensi yang lain. Setelah dibaca, ternyata yang dimaksud makna surat Yasin ayat kedua itu seperti ini. Hampir mirip dengan yang disampaikan di masjid tadi. Itulah yang namanya ilmu yakin. Sehingga tingkat keyakinan kita meningkat dari khobar, mendengar berita, atau jiping, ngaji nguping, menjadi ilmu. Setelah kita menguping apa yang kita dengar, begitu pulang kita lihat kembali sumbernya. Ternyata makna surat Yasin ayat kedua itu seperti ini. Ternyata makna surat Yasin ayat 3 itu seperti ini. Ternyata yang namanya kisah para nabi, kisah Nabi Adam itu seperti ini. Setelah kita baca, sehingga perlu dibuktikan apa yang disampaikan itu memang benar atau tidak. Ternyata yang dimaksud dengan hal-hal yang membatalkan sholat dalam buku fikih yang saya baca seperti ini.
Itulah ilmu yakin. Sehingga keyakinan yang kita peroleh tentang hal-hal yang membatalkan sholat, yang kita peroleh tentang zakat, tentang cara menghitung zakat, hal-hal yang kita peroleh tentang makna Yasin, hal-hal yang kita ketahui tentang kisah para nabi, setelah kita baca, kita dengar dan kita baca kembali di rumah, maka keyakinan kita tentang Islam, tentang ilmu dalam Islam itu bukan sebatas berita saja, tapi kita sudah membuktikan, kita sudah dengar dan kita baca, kita kaji, kita pahami, sehingga keislaman kita bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, keyakinan yang didasarkan pada landasan yang kuat dan mengakar ke dalam diri, maka orang yang sudah pada tingkatan tersebut adalah tingkatan dari ilmu yakin. Dia tidak mudah goyah dan berubah. Pikirannya dipengaruhi oleh sumber informasi dari luar dirinya. Sehingga yang disampaikan di awal bahwa adab, aku lebih suka orang yang beradab daripada orang yang berilmu, itu yang dimaksud adalah proses dalam mendapatkan ilmu, arti proses dalam mendapatkan ilmu tentang Islam, bukan ilmu pengetahuan umum, tapi ilmu tentang Islam. Sehingga landasan ilmu tersebut akan melahirkan amal. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, demikianlah yang bisa disampaikan. Yang ingin disimpulkan dalam tausiah ini adalah bahwa pernyataan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu, artinya adalah proses untuk mendapatkan ilmu tentang akidah Islam dan akhlak. Sehingga seorang muslim beradab adalah yang bisa meningkatkan derajat keimanannya dari khobar yakin menjadi ilmu yakin. Keyakinan terhadap keislamannya didasari dengan ilmu. Maka akhirnya pernyataan tersebut akan sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.